Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online minggu ketiga 21 Maret 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa kita yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dalam kebaktian minggu ini. Marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 242 bait yang pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Namanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Mari pada kesempatan ibadah pagi ini bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 281 bait pertama dan 2, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mendengarkan sabda pembimbing yang terambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan yang ke-28. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan dosa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, di saat kami menghayati kasih dan pengorbanan-Mu, sesungguhnya kami tidak layak untuk datang bersimpuh sujud menghadap kepada Engkau. Karena kami menyadari bahwa diri kami ini sering abai terhadap panggilan-Mu untuk menyatakan kasih dan anugerah keselamatan-Mu bagi dunia ini. Kami sering hanya memikirkan kepentingan diri kami semata. Kami sering menuruti kehendak diri kami sendiri daripada menuruti kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon. Ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan 2, kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Demikian bunyi sabda firman-Nya, Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 34 bait yang kedua, disalib Yesus di Kalvari. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Ibrani yang kelima, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulangi lagi pembacaan firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah sabda firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mohon pimpinan kuasa Tuhan. Kita masuk dalam doa untuk perenungan sabdanya pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ibadah saat ini ya Tuhan, kami datang memohon kepada Engkau. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kepada setiap kami, terutama hamba penyampai firman-Mu. Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema, yang menjadi penguatan penghiburan, yang menjadi semangat, yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, biarlah dengan sungguh-sungguh mendengarkan sabda firman-Mu, terlebih dari itu juga melakukan, mempraktikkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Bersabda dan berfirmanlah,
kami semuanya siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada saat ini diberi judul Pengorbanan Mulia Membawa Damai Sejahtera. Dengan perenungan kita dalam khotbah pada saat ini, kita diharapkan menjadi jemaat yang senantiasa hidup dalam respon yang positif, hidup dalam penghayatan iman, bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sudah mendapatkan karya penebusannya, yang sudah mendapatkan kemurahannya melalui pengorbanannya di kayu salib, dan kita respon, kita tanggapi dengan kehidupan kita yang selalu berkenan kepada Allah. Itu yang menjadi tujuan dalam perenungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian dalam pembahasan melalui perenungan kita Ibrani 5 ayat 5 hingga sampai 10, sesungguhnya ini adalah bagian dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 hingga ayat yang ke-10. Bagian ini membahas yaitu tentang Yesus sebagai imam besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, kalau kita merenungkan melalui nats yang sudah kita dengarkan bersama, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Sang Mesias itu sendiri adalah Allah yang telah hadir ke dunia. Allah yang menyatakan kasih-Nya, Allah yang memberikan karya penebusannya, Allah yang memberikan karya terbaik, karya terindah bagi semua kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, kalau dalam bagian ini membicarakan, dalam teks kita ini membicarakan bahwa Yesus ini sebagai imam besar. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat yang ada di dalam Alkitab, ada sebutan imam besar. Jadi pada waktu itu kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka sangat dekat sekali dengan kehidupan keagamaan. Bahwa seorang imam besar itu adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab dalam membawa umat melalui persembahannya, yaitu persembahan penghapusan dosa. Itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dilakukan oleh seorang imam besar. Jadi tugas dan tanggung jawabnya seorang imam besar yang kita tahu dalam kehidupan umat Yahudi, dalam keagamaan umat Yahudi, bahwa seorang imam besar itu adalah sebagai penyambung lidah, sebagai juru bicara atau penyampai pesan, pengantara kudus antara umat itu dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan dari para imam yang ditunjuk dan imam yang dikatakan sebagai imam besar, pada waktu itu mereka mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat imam besar yaitu pemimpin agama Yahudi melaksanakan tugasnya untuk membawa persembahan penghapusan dosa mewakili umat. Tapi saudara-saudara, dia sendiri juga butuh keselamatan. Mengapa? Karena dia juga adalah manusia. Manusia yang membutuhkan keselamatan. Dan itulah yang membedakan jika kita melihat bahwa
perbandingannya dengan imam besar yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, dikatakan di dalam pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Imam besar agung. Jadi Tuhan Yesus, dia sebagai imam besar, tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan. Ini yang membedakan pula. Jadi Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia mempersembahkan korban. Korbannya itu adalah dirinya sendiri sebagai korban keselamatan. Dan itu hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kalau imam besar pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, mereka melakukan tugasnya dalam mewakili umat untuk penghapusan dosa setiap tahun sekali dilakukan, itu rutin. Tetapi dari situ pula imam besar pemimpin agama Yahudi itu, dia juga butuh keselamatan. Perbedaan dengan Yesus sebagai imam besar ataupun imam besar agung. Yesus sebagai imam besar, dia mempersembahkan korban dirinya. Dia rela mati dan darahnya dicurahkan untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa umat manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, penebusan Kristus adalah sekali itu untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita diarahkan supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita menjadi umat Allah yang senantiasa dalam tanggapan, dalam respon yang positif, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah mendapatkan karya penebusannya. Anak-anak Allah yang sudah mendapatkan kasih dan rahmat. Karya keselamatan itu dijanjikan dan diberikan kepada kita. Persoalan dan pertanyaannya adalah, apa respon, apa balasan kita? Kalau kita merenungkan akan setiap kasih dan pengorbanan Allah yang luar biasa itu sungguhnya, kita akan menanggapi dan merespon melalui sikap, tindakan, perbuatan kita. Selalu mau dipimpin, mau dituntun oleh Tuhan, dan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari biarlah semuanya itu mencerminkan keteladanan Kristus. Dan kita juga membawa nama Kristus itu selalu diagungkan dan selalu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan sekali lagi bahwa Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi menebus dosa kita. Dan dilakukan sekali itu untuk selama-lamanya. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Mari kita respon dengan kehidupan kita yang selalu dalam ketaatan, dalam kesetiaan dan dalam kekudusan kepada Tuhan. Sehingga buahnya melalui setiap kehidupan kita ini benar-benar menjadi umat Allah yang benar-benar mencerminkan keteladanan Kristus, menjadi berkat dimanapun berada. Kita menjadi terang, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu sesungguhnya amanat yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di sini dikatakan melalui nats firman Tuhan ini bahwa engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari ayat ini sesungguhnya merupakan kutipan dari Mazmur 110 ayatnya yang keempat, dan dikutip pada bagian pembacaan kita Ibrani ayat yang ke-6 dan diulangi pada bagian ayat yang ke-10. Saudara-saudara, dengan pengulangan, dengan bunyi ini sesungguhnya kita
mau diajak supaya apa yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi ada peraturan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Harun, karena Harun itu sebagai imam juga. Tetapi Yesus ini peraturannya bukan melalui Harun, tetapi melalui Melkisedek. Saudara-saudara, pertanyaannya lagi, lalu siapa itu Melkisedek? Nah, kalau kita belajar, kalau kita memperhatikan, Melkisedek adalah Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek adalah Raja kebenaran dan juga Raja Salem, Raja damai sejahtera. Disebutkan pula bahwa Melkisedek itu ada. Dia tidak berbapa dan dia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tak berkesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ia dijadikan sama dengan anak Allah dan ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Sesungguhnya predikat itu dimaksudkan tidak lain adalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus dalam tugas, dalam panggilan, dalam pelayanannya, kita tahu bahwa Yesus yang melaksanakan tugas panggilannya, dia melakukan itu dengan setia. Meskipun dalam bagian nats ini juga kita memperhatikan bahwa ia menanggung kesengsaraan, penderitaan, dia menanggung semua beban berat, sehingga dia sampai mengungkapkan permohonannya dalam doa dengan ratap tangis dan keluhan. Itu menandakan, saudara-saudara, tugas yang diemban, tugas yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dia adalah manusia yang sejati. Dia merasakan bagaimana penderitaan itu. Dan itu sungguhnya sama dalam setiap keberadaan kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudara-saudara, kita tahu akhir dari cerita tentang Tuhan Yesus itu, bahwa misi sampai pada akhir Tuhan Yesus mati disalibkan. Nah, dari sini saudara-saudara, kita diajak supaya dalam setiap keberadaan kita, dalam setiap kehidupan kita merespon dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Kita merespon dengan sungguh-sungguh bahwa Ia yang telah hadir, telah melaksanakan tugasnya dengan setia hingga sampai pada akhir. Dan itulah yang membawa kesempurnaan bagi Yesus Kristus, bahwa Ia telah menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan yang abadi, yang memberikan janji kepada setiap kita. Kalau kita merenungkan dengan pengorbanan Kristus yang seperti itu, saudara-saudara, tentu dalam kehidupan kita akan selalu meresponnya dengan kesungguhan pula. Nats firman Tuhan seperti ini saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi bersyukur kepada setiap kita bahwa dengan pengorbanan, bahwa dengan karya penebusan Kristus yang telah mati di kayu salib, semuanya adalah demi menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita merespon
melalui sikap, melalui kehidupan kita, menjadi selalu berkenan kepada Dia. Dengan tema pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Dengan perenungan firman Tuhan ini, kita diajak bersama-sama supaya semakin teguh dan semakin kokoh dalam iman kita kepada Dia, kepada Sang Juru Selamat yang telah memberikan karya keselamatan abadi, yang telah memberikan janjinya yaitu tentang kehidupan kekal. Respon dan tanggapan kita kerjakan melalui kehidupan kita yang selalu berkenan kepada Tuhan. Dengan selalu rendah hati, kita mengerjakan setiap apa yang diperintahkan Tuhan di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara, jangan tunggu waktu. Jangan tunggu dan jangan menunda-nunda kesempatan. Waktu dan kesempatan saat inilah yang harus kita kerjakan. Mari kita merespon kasih dan kemurahan Allah yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Kita bagikan itu kepada orang lain. Biarlah dalam keberadaan kita, kehidupan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita masuk dalam doa syafaat. Dan nanti kita juga akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Segala puji dan hormat kami naikkan, kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah dalam setiap keberadaan kami, biarlah dalam setiap kehidupan kami menjadi umat-Mu yang selalu merespon, menanggapi dengan positif setiap karya terindah yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biar dalam setiap keberadaan kami menjadi umat Tuhan yang tidak akan menyalibkan Engkau yang kedua kali dengan sikap perilaku kehidupan kami yang sembrono. Tetapi kami akan selalu dengan bersungguh-sungguh, kami akan selalu dengan kehati-hatian kami menjadi umat Allah yang setia, yang taat, dan menjadi sarana berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ibadah saat ini, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, Engkau memberikan pemulihan kesehatan kepada setiap mereka. Demikian pula kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang dalam kondisinya karena usia yang semakin bertambah. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman, keteguhan iman di dalam Kristus Yesus, sehingga boleh menjalani hidupnya tetap dengan taat setia di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang selalu dalam aktivitasnya. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati, biarlah dalam setiap aktivitasnya senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kesaksian kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, di tempat di mana mereka beraktivitas, di mana mereka bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap mereka, harapan cita-cita masa depannya, Tuhan akan memenuhinya, dan biarlah semua itu membawa rasa syukurnya di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang dikerjakan oleh pendeta dan majelis Tuhan di gereja-Mu ini. Engkau memberikan keutuhan, kekompakan dalam setiap pelayanan kami, terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti ini Tuhan. Biarlah ada hal yang positif yang kami kerjakan untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Dan pelayanan ini menjadi pelayanan yang berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan, yaitu setiap anak-anak kami
yang juga saat ini dalam pertumbuhan imannya. Biarlah melalui pendidikan, melalui pengajaran yang diberikan, yang disampaikan oleh orang tua, semua itu membawa dalam kehidupan anak-anak-Mu senantiasa takut dan gentar di hadapan Engkau. Demikian pula Tuhan, Engkau membekali bagi setiap orang tua. Biarlah kami menjadi orang tua yang selalu meneladani Tuhan, sehingga dapat memberikan contoh keteladanan yang baik kepada setiap anak-anaknya. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk misi Injil Tuhan, biarlah seluruh anggota jemaat-Mu Engkau pakai menjadi sarana Injil-Mu untuk membawa kemuliaan nama Tuhan, membawa banyak jiwa menjadi percaya dan bertobat, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami, seperti Tuhan mengajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita mendasari melalui ucapan syukur persembahan kita di hadapan Allah melalui sabda firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayatnya 24 sampai dengan 25. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 367, bait pertama dan yang ketiga, Padamu Tuhan dan Allahku. Kuasa kasih yang dalam Yesus terjilma. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan saat ini umat-Mu dengan rasa syukur, melalui setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, boleh menyambut dalam setiap kehidupannya, bagian dari rasa syukur kami. Kebaktian pagi ini kami mempersembahkan yang berupa uang yang sudah dikumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Berkati dalam setiap kehidupan umat-Mu, biarlah melalui setiap aktivitas pekerjaannya, Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan kemurahan. Biarlah dalam setiap keberadaan hidupnya senantiasa selalu memanjatkan syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, bukan hanya berkat jasmani saja yang kami terima, tetapi berkat keselamatan itulah yang selalu mendasari dalam setiap kehidupan kami, tetap mengerjakan semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap masih dalam posisi berdiri. Majelis akan memandu kita dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita merespon melalui sabda firman Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 209. Bait pertama dan yang kedua, kasih setiamu. Mari kita pujikan. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidupku, ku puji Engkau. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu akan kasih dan kemurahan Allah yang telah nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berkorban demi keselamatan kita. Nyatakanlah melalui sikap dan perbuatanmu, supaya senantiasa berkenan kepada Allah. Mari, arahkan hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian bersama pelengkap Kidung Jemaat 180, kita nyanyikan 2 kali, Kasih Tuhan mengiringimu. Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu. dan sayapnya melindungimu. Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian selesai dan salah satu anggota keluarga bisa memimpin dalam doa ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.